Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semua, ketemu lagi ya untuk pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan materi fungsi peluang. Nah, sebelum itu kita ingat kembali mengenai materi variabel acak. Ananda perlu ingat, variabel acak ada dua ya, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus tentang materi variabel acak diskrit. Nah, sebelum Ananda bisa menyelesaikan soal yang udah tersaji ini, Ananda harus ingat kembali materi tentang fungsi peluang atau fungsi kepadatan peluang. Nilai variabel acak X ini nama saja ya, bisa variabel acak Z atau variabel acak Y, terserah nanti. Nah, ingat rumusnya, Fx sama dengan peluang dari variabel acak X sama dengan nilai dari variabel acak. Anda harus ingat rumus yang ini. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi peluang kumulatif atau fungsi kepadatan kumulatif. Kumulatif berarti kumpulan, ya Anda ya. Berarti di sini Anda ingat rumusnya, Fx sama dengan peluang dari variabel acak X kecil sama dari nilai dari variabel acak tersebut. Nah, Anda harus ingat lagi perbedaannya antara fungsi peluang dengan fungsi peluang kumulatif. Kalau fungsi peluang F kecil sama dengan, kalau kumulatif F besar kurang dari, seperti itu. Tolong Anda ingat itu ya. Oke, sekarang kita lihat kepada contoh soal. Di soal terlihat Pak Andi dan istrinya berencana memiliki 3 orang anak. Satu hal yang perlu Anda ingat, 3 orang anak itu bersama juga dengan 3 koin untuk mencari ruang sampelnya nanti ya Anda ya. Jika variabel acak X menyatakan banyaknya anak perempuan yang lahir, yang mau ditanya yang A, buatlah distribusi peluang variabel acak X. Nah, yang B, distribusi peluang kumulatif variabel acak X dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Nah, berarti untuk pertanyaan yang A, yang ditanya adalah berkaitan dengan fungsi peluang. Itu Anda ingat ya. Sedangkan yang B, yang ditanya itu berkaitan dengan fungsi peluang kumulatif. Oke, kita jawab ya. Untuk menjawab soal-soal yang seperti ini nanti Ananda banyak contoh-contoh lain ya yang berkaitan dengan ini. Langkah pertama Ananda harus ingat dulu mengenai ruang sampel. Jadi walaupun tidak ditanya, ruang sampel wajib kita cari karena nilai variabel acak bergantung kepada ruang sampel. Jadi 3 orang anak, ruang sampelnya sama dengan 3 koin. Itu apa ruang sampelnya? 8 ya. Nah, ini dia. Untuk menemukan ini Anda bisa nanti menggunakan diagram pohon seperti itu. Nah, kemudian jumlah ruang sampelnya 8. Ya, tadi sudah dijelaskan di soal bahwa variabel acak X menyatakan anak perempuan. Berarti jenis anak perempuan yang akan lahir bagaimana? Berarti kita lihat ada kemungkinan pertama tidak ada anak perempuan ya, berarti semuanya anak laki-laki. Kita misalkan untuk nilai variabel acak X-nya sama dengan 0, itu menjelaskan bahwa tidak ada anak perempuan, artinya semua yang lahir itu adalah anak laki-laki. Kemudian kemungkinan kedua apa? 1 anak perempuan yang lahir. Berarti X sama dengan 1, itu menjelaskan bahwa anak yang lahir itu 1 perempuan. Kalau anaknya 3 berarti 1 perempuan otomatis 2 laki-laki. Kemudian jenis ketiganya 2 anak perempuan yang lahir. Kalau 2 anak perempuan berarti 1 anak laki-laki. Sedangkan yang ketiga jenisnya apa? Ketiga anaknya perempuan. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilainya masing-masing. Berarti untuk yang tidak ada anak perempuan, berarti maknanya apa? Anak laki-laki semuanya ya. Berarti di sini untuk jenis daripada ruang sampel berarti L seperti itu, oke. Kemudian 1 anak perempuan, kita lihat pada ruang sampelnya 1 anak perempuan berarti hanya 1 huruf P. Mana 1 huruf P? Nah, ini dia LLP, LPL, PLL. Dah, oke. Dah, berapa banyak ini? 3 ya. Berarti boleh kita singkat saja NA-nya.
karena variabelnya X ya, berarti NX saja enak ya. NX-nya 3. Kalau yang ini 1 ya. NX-nya 1 seperti itu. Kemudian apa lagi? Untuk X sama dengan 2, terlahir anak perempuannya 2. Berarti istilahnya 2P. Mana yang 2P? Ini ya. Yang 2P. LPP, PLP, kemudian apa lagi? PPL. Berarti berapa semua jumlahnya? 3. Berarti kita hitung jumlahnya 3. Oke. Kemudian ketiga anak perempuan, berarti 3 huruf P-nya. Kita lihat di ruang sampel, yang 3 huruf P hanya 1. Ini saja. Berarti ini PPP. Banyaknya yaitu 1. Kalau kita jumlahkan semuanya 1, 3, 3, 1 berjumlah 8. Jumlah totalnya kembali sebanyak ruang sampel. Oke Ananda, untuk menjawab pertanyaan yang A, kita harus temukan dulu fungsi peluang dari masing-masing Fx, F0, F1, F2, dan F3. Baik Ananda, kita lanjut ya untuk menentukan yang pertanyaan A tadi mengenai distribusi peluang variabel acak X. Nah, untuk bisa menjawab tersebut, kita temukan dulu nilai daripada Fx-nya. Oke, untuk pertanyaan yang A ya, Ananda ya. Berarti yang pertama kita cari dulu F untuk variabel acaknya yang bernilai 0, berarti F0. Berarti peluang dari X variabel acak X yang nilai variabel acaknya yaitu 0, yaitu apa? Bisa ingat peluang ya. Peluang berarti apa? Kejadian yang diinginkan dibagi dengan ruang sampel. Berarti Ibu contohkan 1, kejadian diinginkan tadi NX per ruang sampel NS. Untuk yang 0, berarti berapa? Untuk yang 0 tadi nak, 1 ya. Berarti 1 per ruang sampel NS-nya 8. Nah, untuk yang F jenis variabel acak yang bernilai 1, yang maknanya tadi 1 anak perempuan. Berarti peluang X sama dengan 1. NX-nya berapa tadi pas 1 sayang? Pas 1 yaitu 3 ya. Berarti 3 per 8. Kemudian F2. Berarti untuk anak yang 2 anak perempuan yang terlahir. X sama dengan 2. Berapa banyak tadi NX-nya untuk yang anak 2 anak perempuan? 3 juga. 3 per 8. Kemudian F3. Berarti peluang dari variabel acak 3. Yang 3 berarti ketiganya anak perempuan. Berapa tadi NX-nya? 1 kan? Berarti 1 per ruang sampel 8. Nah, kemudian nilai-nilai ini kita buatkan kepada tabel distribusi fungsi peluangnya. Oke, kita buatin. Nah, ini jenis variabelnya, ini fungsinya untuk X0, X1, X2, lagi X3. Dah, X0. Berapa tadi nilai Fx-nya? 1 per 8. Kemudian F1 berapa sayang? 3 per 8. F2 juga 3 per 8. Kemudian yang F3 1 per 8. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan yang A, distribusi peluang variabel acak X. Oke, Ananda, kita lihat pertanyaan yang B lagi ya, yang berkaitan dengan fungsi peluang kumulatif. Ya. Yang B, untuk mencari yang B, kita harus tahu dulu nak yang fungsi peluang yaitu poin A. Jadi apabila poin A sudah kita peroleh, untuk poin B kita tinggal pakai saja. Walaupun poin A tidak ditanya mengenai fungsi peluang, wajib Ananda cari terlebih dahulu mengenai fungsi peluang untuk bisa mencari fungsi peluang kumulatif. Oke Ananda, tadi ingat rumusnya ya. Rumusnya apa? Fx besar peluang variabel acak X kurang dari nilai variabel acak.
Oke, satu-satu dulu. Pertama untuk yang nilai variabel acaknya 0. Berarti F0. Nah, kita masukin peluang dari X kurang dari 0. Secara makna kurang sama dari 0. Berarti cuma 0 saja kan? Berarti apa dia? Berarti F0. F0. Ayo, F0 tadi berapa nilainya kita peroleh pada poin A? 1/8. Berarti fungsi peluang kumulatif dari F0 adalah 1/8. Kemudian F1. Peluang dari X kurang dari 1. Sesuai dengan makna? Nilai X yang kurang sama dari 1. Kurang dari 1, 0. Sama dengan 1 ya 1. Berarti nilainya 0 dan 1. Berarti apa di sini? F0 ditambah F1. Yuk kita lihat ke poin A. F0 tadi berapa? 1/8 ditambah F1 3/8. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahin. 1/3, 1 tambah 3, 4/8, yaitu kita perkecil setengah. Oke Ananda. Kemudian yang ketiga, F-nya yang variabel acaknya bernilai 2, yaitu peluang dari X kecil sama 2. Sesuai dengan makna. Kurang dari 2, 0 dan 1. Sama 2, otomatis 2. Berarti 0, 1, 2. Berarti di sini penjumlahan dari F0, kumpulan ya, kumpulannya dari F1, F2. Yuk kita jumlahin. F0. Jadi berapa sayang? 1/8 ditambah F1 3/8 ditambah F2 3/8. Berarti kita jumlahkan karena udah sejenis, sudah sama penyebutnya, yaitu 7/8. Nah, kemudian satu lagi F3 ya. Berarti peluang dari X kurang dari 3. Berarti maknanya F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Berarti nilainya F0 tadi 1/8, F2 3/8, F3 3/8, F4 1/8. Kalau dijumlahkan semua 8/8, atau istilahnya totalnya 8/8 sama dengan 1. Jadi ciri khas dari fungsi peluang kumulatif, hasil akhir dari nilai variabel acaknya bernilai 1. Anda, kita lanjutkan untuk yang pertanyaan yang B tadi ya, membuat tabel fungsi dan grafik dari fungsi peluang kumulatif. Nah, pertama untuk tabel distribusi peluang kumulatif ya, nilai yang kita peroleh tadi tinggal kita masukin pada tabel seperti biasa saja nak, sama kayak tabel fungsi peluang tadi. X sama F besar ya, 0/8. Untuk yang F1 ya besar tadi 4/8 atau setengah ya nak ya, 4/8 atau setengah, 2, 7/8, 3, 1. Inilah tabelnya. Oke. Kemudian untuk fungsi peluang kumulatif. Nah, asal nama fungsi berarti fx sama dengan fungsi panjang. Ingat satu hal cirinya nak, awalnya 0. Dah, kemudian akhirnya harus 1. Berarti awal 0 ini arti maknanya tidak ada satupun, artinya tidak ada satupun anak yang lahir, baik perempuan maupun laki-laki. Berarti kalau nggak ada satupun, berarti kan nilai fungsinya 0. Nggak ada nilai, makanya 0, maka nilai fungsinya 0 untuk X kecil 0. Artinya apa? X kecil 0 tuh negatif 1, negatif 2 kan tidak ada tadi nak, makanya dia bernilai 0 seperti itu. Makanya start awalnya asal fungsi kumulatif, start awal kalau membuat fungsi kumulatif selalu 0. 0 untuk X, kalau variabel acak kalian Z berarti Z. Berarti kalau tadi kan kita variabel acak kita kan X kan, berarti untuk X kecil 0. Kita kan nggak punya kecil 0 nak, nggak ada kan nilai variabel acak yang negatif. Kita kan mulai dari 0 awalnya kan nilai variabel acaknya, makanya X kecil 0. Oke, baru lagi setelah itu apa? Untuk X sama dengan 0 ya, untuk X sama dengan 0 tadi nak ya, berarti F0. Berapa nilai F0? F0 1/8
ya kan? F0 besar bernilai 1/8. Dah, batasnya apa? Untuk X-nya tuh besar atau sama dengan 0 dan kecil dari 1. Coba Nana maknai. Artinya 1/8 ini antara 0 sama dengan 0 tapi kurang dari 1. Kurang dari 1 dia sama dengan 0 berarti 0. Makanya F0 tadi kan bernilai 1/8. Kemudian apa lagi? F1. Berapa nilai tadi nak? 4/8. Ini dia kita tulis. Jadi kita tinggal pindahin saja nilai pada tabel ke fungsi 4/8. Untuk apa tadi? Untuknya tadi bernilai 1 ya. Makanya batasnya apa? X-nya besar sama 1 tapi kecil dari 2. Jadi kalian tinggal sambung menyambung saja. Jadi apa? 0. Kemudian kalian sambung 0 kecil sama X kecil sama 1. Untuk berikutnya F1 1 kecil sama X kecil sama 2. Untuk berikutnya nyambung lagi 2 kecil sama seperti itu. Jadi mudah mengingat untuk batas ya nak ya. Yang pertama yang startnya kecil 0. Kemudian untuk yang berikutnya pakai kecil sama. Tapi ujungnya kecil saja atau kurang saja. Sedangkan start akhir nanti besar sama. Oke, kita lanjut. Untuk yang F2 berapa nilai 7/8? 7/8 berarti sambungan tadi 2 kurang sama X kurang 3. Berarti 3 nggak masuk gitu. Karena batasnya tadi sama dengan 2 seperti itu. Oke. Kemudian F3. Yang terakhir berapa nilai F3? 1. Jadi tinggal tulis 1 untuk nilai daripada X besar sama 3. Berarti tinggal lanjutin. Jadi awalnya kurang, akhirnya X besar sama 3 seperti itu. Inilah fungsi dari peluang kumulatif. Oke, kemudian kita lanjut kepada grafik. Untuk membuat grafik fungsi peluang kumulatif Ananda harus dapat dulu fungsi peluang. Jadi grafik ini berkaitan dengan fungsi peluang. Oke, kemudian sumbu X ini nama ini tergantung. Kalau variabel acak kalian Z berarti Z di sini. Kalau variabel acak kalian Y simbolnya berarti Y di sini. Berarti kalau di sini Y berarti ini FY. Kalau di sini Z berarti ini FZ. Kalau di sini X berarti ini FX. Oke. Untuk yang mendatar kita masukin nilai-nilai variabel acak. Apa saja nilai tadi nak? 0, 1, 2, 3. Oke. 4, 5 dan seterusnya mau dibuat atau enggak apa-apa seperti itu. Sedangkan untuk yang FX, untuk yang vertikal atau tegak itu hasil-hasil yang kita peroleh tadi. Apa saja tadi nak? 1/8, 4/8, 7/8, 1. Meletakkan ini bukan sembarangan ya, ikutin formatnya. Berarti karena 8 pembaginya 1/8, boleh Anda bagi 8 baru Anda ikutin. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 sampai 8/8 seperti itu. Oke Ananda, yuk kita buat gambarkan grafiknya. Pertama berapa? Nilai 0. Nilai 0 untuk X kecil 0. X nilai 0 tuh di sini Ananda. Ini sini 0 ya, nilai 0. Nilai 0 berapa? Untuk X kecil 0. X kecil 0 kemana? Ke kiri ya. Berarti ini dia. Dia ada pakai sama sayang? Tidak ya. Kalau tidak berarti cirinya bulat kosong. Kita tebalkan. Kenapa dia nempel di sini? Kenapa menempel di garis mendatar? Karena nilainya 0. Seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Nilainya 1/8. Antara siapa sayang? 0 dan 1. Berarti antara 0 dan 1. 1/8. Kita tarik garis putus-putus ke atas. 0 dan 1 sama. Kita hubungkan. Nah ini dia ya nak ya. Ini dia. Hanya bedanya. Kalau untuk yang 0 pakai sama. Berarti di sini bulat penuh. Kalau untuk 1 tidak pakai sama. Berarti bulat kosong. Itu dia. Oke. Kemudian yang kedua. Nilai berapa lagi? 4/8. 1 dengan 2. Berarti ini 1, ini 2. Oke, kita sambung untuk 1 ke atas.
sampai 1/8-nya. Kita sambung ya. Enggak aja lurus ya anak-anak ya. Kemudian 2. Dah. Buat garis lurus lagi karena antara sama seperti tadi. Untuk 1 pakai sama, bulat penuh. Untuk 2 tidak pakai sama ya, berarti bulat kosong. Dah. Oke Nanda. Kemudian yang ketiga bernilai 7/8 antara 2 dengan 3. 2 ini kita sambung. Nanti pakai roll ya nak. Dah. Kemudian yang 3. Dah, buat garis lagi. Kemudian 2 tadi 2 pakai sama ya. Berarti bulat penuh. Sedangkan untuk yang 3 tidak pakai sama, berarti bulat kosong. Dah. Kemudian yang terakhir apa? Bernilai 1 untuk X besar sama 3. 1 berarti mana nak? 3 ini 1 di sini. Kita sambung saja. Ini dia. Di sini, kemudian lanjut. Gak tahu batasnya sampai mana lagi. Karena dia pakai sama berarti bulat penuh. Oke. Kalau kita lihat gambar, nampak seperti tangga nak. Ini tadi kecil. Nampak panahnya ke kiri kosong, kemudian akhirnya besar. Pakai sama bulat penuh ke kanan seperti itu. Jadi seperti tangga, sambung menyambung. Ini kosong disambut masih dekat 0 juga, penuh. Ini kosong disambut 1 penuh. Ini kosong 2 disambut penuh. Kemudian 3 kosong disambut penuh. Kalau seandainya ada variabel acak kalian yang bernilai 4, berarti 4 sambung. Ini nanti kosong. Kemudian lanjut lagi ada 5, berarti 4-nya penuh dan seterusnya seperti itu. Itulah bentuk grafik dari fungsi peluang kumulatif seperti tangga. Oke Nanda, itulah tadi jawaban berkaitan dengan keluarga Pak Andi yang mempunyai 3 orang anak. Oke, sampai ketemu lagi pada video-video contoh-contoh soal berikutnya yang berkaitan dengan variabel acak diskrit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.